Setelah berbulan-bulan berlaga di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri akhirnya mengumumkan kepulangannya ke Indonesia. Kabar itu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli tanah air. Dengan penuh semangat, Megawati menyatakan bahwa dirinya siap tampil di Proliga 2025, membawa warna baru di kancah kompetisi nasional. Di dalam hatinya, Megawati membawa rasa rindu akan tanah air yang lama ia pendam. Ia merasa sudah saatnya membagikan semua pengalaman berharga yang ia raih di Korea kepada dunia voli Indonesia. Bagi Megawati, pulang bukanlah sebuah kemunduran, melainkan langkah baru untuk membangkitkan semangat olahraga di negeri sendiri. Pihak federasi, media, hingga penggemar mulai menanti kiprah sang bintang. Nama Megawati kembali ramai disebut-sebut, bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di tanah air. Ia pun semakin yakin bahwa keputusannya pulang adalah langkah terbaik untuk masa depannya. Manajemen Petrokimia Gresik menyambut kabar kepulangan Megawati dengan penuh sukacita. Sejak lama mereka memimpikan Megawati kembali memperkuat tim, terlebih dengan pengalamannya di kancah internasional. Segera setelah kabar itu tersebar, rapat-rapat internal digelar untuk menyiapkan penyambutan istimewa. Ketua klub bahkan turun tangan langsung memastikan semua kebutuhan Megawati terpenuhi. Mereka ingin membuat Megawati merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan performa terbaik di Proliga mendatang. Tidak hanya itu, para pemain lama Petrokimia pun antusias, mereka sudah membayangkan bagaimana atmosfer baru yang akan Megawati bawa ke dalam tim. Kontrak baru pun disiapkan, dengan syarat dan fasilitas terbaik yang bisa mereka tawarkan. Bagi Petrokimia, kembalinya Megawati bukan hanya tentang memperkuat skuad, tetapi juga tentang membangun citra klub di mata nasional. Semua mata kini tertuju pada langkah besar ini. Hari pertama Megawati bergabung dalam latihan Petrokimia Gresik disambut sorak-sorai rekan-rekannya. Suasana di lapangan tampak berbeda, penuh energi baru yang menyala. Megawati, dengan senyum khasnya, menyapa satu persatu pemain dan staf pelatih, menandakan dirinya siap kembali berjuang bersama. Latihan berjalan dengan intensitas tinggi. Meski baru kembali, Megawati menunjukkan kualitas dan kedisiplinan yang luar biasa. Setiap smash, setiap rechieve yang ia lakukan menjadi tontonan tersendiri bagi rekan-rekannya, seolah menginspirasi mereka untuk ikut mengangkat level permainan. Pelatih kepala Petrokimia tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia tahu, kehadiran Megawati adalah anugerah besar bagi timnya. Bukan hanya soal teknik dan pengalaman, tapi juga tentang semangat, kedewasaan, dan mental juara yang dibutuhkan Petrokimia untuk berbicara banyak di Proliga 2025. Tidak butuh waktu lama, video latihan perdana Megawati tersebar luas di media sosial. Netizen dari berbagai penjuru negeri ramai-ramai membanjiri kolom komentar dengan dukungan dan pujian. Tagar Welcomeho Megawati bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter selama beberapa jam. Postingan foto Megawati mengenakan jersey Petrokimia dengan nomor punggung keramatnya disukai ratusan ribu orang. Banyak yang menulis betapa bangganya mereka melihat Megawati kembali ke tanah air untuk mengharumkan nama bangsa. Ada pula yang berharap Megawati mampu mengangkat performa Proliga ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, beberapa media olahraga besar berlomba-lomba memberitakan kepulangannya. Wawancara eksklusif, profil perjalanan karir, hingga video kompilasi aksinya di Korea kembali diputar, membuktikan betapa besar magnet Megawati bagi dunia voli Indonesia. Namun di balik gemuruh dukungan, suara-suara sumbang pun mulai terdengar. Ada saja pihak yang menyebarkan isu miring bahwa Megawati pulang hanya untuk mengejar popularitas di Proliga. Mereka menyebut kepulangannya sebagai langkah mundur bagi karir internasionalnya. Isu itu perlahan menyebar di media sosial, membuat beberapa fans merasa khawatir. Namun Megawati memilih tetap tenang. Ia percaya bahwa niat baik dan kerja kerasnya di lapangan akan berbicara lebih lantang daripada semua tudingan yang beredar. Dalam hati, Megawati tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah bagian dari perjalanan panjang mimpinya. Bagi Megawati, membuktikan diri bukan dengan kata-kata, melainkan dengan setiap poin yang ia cetak dan setiap kemenangan yang ia persembahkan untuk tim dan bangsanya. Malam itu, Megawati duduk termenung di kamar hotel tempat tim menginap. Pikiran tentang komentar negatif yang membanjiri media sosial membuat hatinya terusik. Meski ia berusaha keras mengabaikannya, perlahan-lahan suara-suara itu mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya pulang benar-benar salah di mata sebagian orang? Padahal niatnya murni ingin membawa pengalaman dari luar negeri untuk membangun dunia voli Indonesia. Tapi semakin ia berusaha menepis rasa itu, semakin kuat kegelisahan yang ia rasakan. Ponselnya berbunyi, notifikasi pesan terus berdatangan, sebagian mendukung, sebagian lagi mempertanyakan keputusannya. Megawati menarik napas panjang,
mencoba menguatkan diri. Ia tahu, ini adalah ujian mental yang harus ia lewati dengan kepala tegak. Tak tahan memendam sendiri, Megawati akhirnya menghubungi sahabat lamanya, Rani, yang sudah lama mengenalnya sejak masa-masa awal karir. Di telepon, suara Megawati terdengar lebih rapuh dari biasanya, membuka semua kegundahan yang selama ini ia sembunyikan. Aku capek, Ran, rasanya semua yang kulakukan salah di mata orang, curhat Megawati dengan suara bergetar. Rani, dengan sabar, mendengarkan tanpa memotong, membiarkan Megawati meluapkan semua perasaannya. Setelah Megawati selesai bercerita, Rani memberikan nasihat hangat. Ia mengingatkan Megawati tentang impian awalnya, bermain voli karena cinta, bukan karena ingin diakui orang lain. Kata-kata sahabatnya itu seperti pelukan tak terlihat yang sedikit banyak menguatkan hatinya kembali. Keesokan harinya, manajer Petrokimia, Pak Andi, memanggil Megawati ke ruangannya. Suasana ruangan itu dibuat sehangat mungkin, bukan seperti rapat resmi, melainkan lebih seperti obrolan santai antara keluarga. Pak Andi bisa melihat ada beban berat di mata Megawati. Dek Mega, kami percaya penuh sama kamu. Jangan pedulikan suara-suara di luar sana, ucap Pak Andi sambil tersenyum tulus. Ia menegaskan bahwa keputusan klub mendatangkan Megawati bukan soal popularitas, melainkan soal kepercayaan pada kualitas dan jiwa kepemimpinannya. Mendengar itu, beban di dada Megawati terasa sedikit berkurang. Ia tersenyum kecil, merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Keyakinan manajemen menjadi bahan bakar baru untuk semangat yang sempat meredup di hatinya. Meski semangatnya mulai kembali, Megawati tetap merasakan latihan kali ini lebih berat dari biasanya. Setiap gerakan di lapangan terasa seperti pertarungan melawan dirinya sendiri. Ada kalanya ia hampir menyerah, merasa tubuh dan pikirannya tidak sejalan. Pelatih memperhatikan perubahan itu. Ia tahu, Megawati sedang berjuang melawan tekanan dari luar lapangan. Tapi ia membiarkan Megawati menemukan jalannya sendiri, memberi ruang bagi sang bintang untuk tumbuh melewati badai kecil ini. Di sela-sela latihan, Megawati sering memejamkan mata sejenak, mengingat masa-masa awal ia jatuh cinta pada voli. Ia sadar, semangat yang dulu membuatnya kuat masih ada, hanya saja kini tertutupi oleh suara-suara yang tak perlu ia dengarkan. Sayangnya, spekulasi di luar lapangan makin hari makin deras. Beberapa media mulai mengangkat isu tentang kepulangan Megawati karena alasan komersial, menulis narasi yang kadang menyakitkan tanpa konfirmasi yang jelas. Berita-berita itu tersebar dengan cepat, memperkeruh suasana. Fans yang setia membela Megawati, namun di sisi lain, komentar-komentar negatif tetap muncul seperti jamur di musim hujan. Megawati pun merasa, perjuangannya kali ini bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan persepsi publik yang salah. Dalam diam, Megawati bertekad untuk tidak membalas dengan kata-kata. Ia akan menjawab semua keraguan itu dengan aksi nyata, dengan smash-smash keras di lapangan, dengan senyum yang tetap tulus, dan dengan hati yang tetap kuat menghadapi semua ujian ini. Di Jember, keluarga Megawati tak luput dari dampak pemberitaan negatif itu. Ibunya yang setiap hari mengikuti perkembangan berita di televisi dan media sosial, mulai merasa sedih membaca komentar-komentar yang tak adil. Ia tahu, putrinya selalu bermain dengan hati, bukan demi popularitas. Ayah Megawati, yang biasanya tegar, pun kali ini tampak lebih sering terdiam. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Megawati diberi kekuatan menghadapi badai kecil ini. Sebagai orang tua, mereka ingin melindungi Megawati, tapi tahu betul bahwa ada hal-hal yang harus dilalui sendiri oleh putrinya. Melihat orang tuanya ikut terpukul, perasaan bersalah menyelusup ke hati Megawati. Ia tidak ingin kepulangannya yang seharusnya membahagiakan justru membawa beban untuk keluarga tercinta. Hatinya semakin resah, membuat pikirannya makin sulit jernih. Megawati mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, mundur dari Proliga sebelum musim dimulai. Ia merasa, mungkin dengan mundur, semua keributan ini akan mereda dan keluarganya pun tak perlu lagi disakiti oleh komentar pedas. Dilema itu menghantui pikirannya sepanjang hari. Di satu sisi, hatinya masih membara ingin bermain dan membuktikan dirinya. Tapi di sisi lain, tekanan yang terus menghimpit membuatnya takut akan mengecewakan banyak orang, termasuk diri sendiri. Di sela-sela latihan, Megawati sering melamun, membayangkan hidup tanpa hiruk-pikuk sorotan publik. Apakah ia akan lebih bahagia? Atau justru lebih menyesal karena menyerah sebelum bertarung? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban pasti. Malam itu, di kamar hotelnya, Megawati menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Ia memeluk lututnya, membiarkan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Semua rasa sakit,
kecewa, marah, dan lelah tumpah ruah, memenuhi seisi kamar dengan keheningan yang berat. Ia memandangi foto keluarganya yang selalu ia bawa kemana-mana. Senyum ayah dan ibunya di dalam foto itu mengingatkannya akan mimpi-mimpi kecil yang dulu ia rajut. Aku harus kuat, bisiknya pelan, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri, walau hatinya masih berkecamuk. Sepanjang malam, Megawati bergulat dengan perasaannya. Ia tahu, apapun keputusannya nanti, akan ada harga yang harus dibayar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Megawati membiarkan dirinya rapuh. Karena ia tahu, menjadi kuat tidak berarti harus selalu tegar. Perubahan sikap Megawati tak luput dari perhatian teman-temannya di tim. Biasanya Megawati dikenal sebagai pribadi ceria dan penuh energi. Tapi beberapa hari ini ia lebih banyak diam dan tampak lesu saat latihan. Obrolan ringan di sela-sela latihan pun tidak lagi menggugah semangatnya. Rekan-rekan setim mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa di antara mereka mencoba mendekati, tapi Megawati selalu menjawab dengan senyum tipis, seolah ingin menutupi keresahan yang ada di dalam hatinya. Ketegangan kecil mulai terasa di dalam tim. Mereka khawatir, jika keadaan ini berlarut, akan memengaruhi kekompakan dan performa tim di Proliga nanti. Mereka tahu, Megawati adalah pilar penting, dan jika pilar itu goyah, seluruh bangunan tim bisa ikut terguncang. Akhirnya, Kapten tim, Kak Dina, mengajak Megawati berbicara empat mata di ruang istirahat. Dengan nada lembut, Kak Dina berkata, kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri, Mega. Kita satu tim, kita keluarga. Kalimat sederhana itu membuat benteng pertahanan Megawati runtuh. Dengan suara pelan, Megawati menceritakan semua perasaannya, tentang tekanan, tentang rasa bersalah terhadap keluarga, tentang dilema besar yang menghantui pikirannya. Ia berbicara sambil menunduk, takut melihat ekspresi Kak Dina. Namun, Kak Dina justru tersenyum penuh pengertian. Mega, kamu nggak sendiri. Kami semua di sini untukmu. Jangan biarkan suara-suara di luar merampas impianmu, katanya sambil menepuk bahu Megawati dengan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Megawati merasa sedikit lebih ringan. Tak lama setelah pembicaraan hati ke hati dengan kapten tim, Megawati dipanggil ke ruang rapat oleh manajemen klub. Suasananya jauh lebih serius daripada biasanya, dengan beberapa petinggi klub hadir, termasuk Pak Andi sang manajer. Megawati bisa merasakan beratnya suasana bahkan sebelum pertemuan dimulai. Kami dengar kamu sedang mempertimbangkan sesuatu, Mega, tanya Pak Andi hati-hati, memberi kesempatan Megawati untuk berbicara dari hatinya sendiri. Semua mata memandangnya, menunggu penjelasan yang sejujurnya. Megawati menghela napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya untuk bicara jujur. Dengan suara bergetar tapi mantap, ia menceritakan semua beban yang ia rasakan, dari tekanan media, keluarga yang ikut sedih, hingga ketakutannya mengecewakan banyak pihak. Setelah jeda panjang yang terasa seperti selamanya, Megawati akhirnya berkata, saya memutuskan untuk mundur dari Proliga 2025. Ruangan itu langsung sunyi, seolah semua orang menahan napas mendengar keputusannya. Bahkan suara AC pun terdengar jelas di tengah keheningan itu. Pak Andi menatap Megawati dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin menahan Megawati dari keputusan itu, tapi memilih untuk menghormati pilihannya. Kami tidak akan memaksamu, Mega. Tapi ketahuilah, kamu selalu punya tempat di sini, ucapnya dengan berat hati. Megawati menundukkan kepala, hatinya remuk, tapi ia merasa ini adalah jalan terbaik untuk semua orang. Ia ingin mengambil jeda, mencari kembali dirinya yang sempat hilang di tengah badai ekspektasi dan tekanan publik yang menghimpit. Berita mundurnya Megawati dari Proliga 2025 tersebar cepat, bagai petir di siang bolong. Fans, manajemen, dan rekan satu timnya kaget, sebagian besar merasa kehilangan sosok yang sudah menjadi ikon baru dalam perjalanan klub mereka. Rekan-rekan setim menangis diam-diam, memahami bahwa kepergian Megawati bukan karena keinginan, melainkan tekanan yang begitu berat. Ada yang kecewa, ada yang marah kepada keadaan, namun pada dasarnya semua merasa hampa tanpa sosok Megawati di lapangan. Manajemen Petrokimia, meskipun kecewa, tetap memberikan pernyataan resmi yang penuh dukungan kepada Megawati. Mereka menyebut bahwa kesehatan mental dan kebahagiaan pemain adalah prioritas utama klub, sebuah sikap yang menuai pujian dari banyak pihak. Netizen pun bereaksi keras terhadap keputusan Megawati. Ada yang membanjiri media sosial dengan dukungan dan semangat, memahami bahwa Megawati hanyalah manusia biasa yang punya batasan. Tapi ada juga yang mengecam, merasa ia seharusnya lebih kuat menghadapi tekanan.
Tagar support Megawati dan kenapa mega trending di berbagai platform. Banyak atlet dan publik figur ikut bersuara, meminta masyarakat untuk lebih menghargai perjuangan para atlet, bukan hanya saat mereka menang, tetapi juga saat mereka jatuh. Megawati memilih untuk diam dari media sosial, membiarkan badai ini berlalu. Ia tahu, apapun reaksinya, semua orang berhak atas pendapat mereka. Tapi kali ini, ia ingin melindungi dirinya sendiri lebih dulu, sebelum bisa kembali berdiri dengan lebih kuat. Beberapa minggu kemudian, Megawati akhirnya muncul di layar kaca dalam sebuah wawancara eksklusif. Duduk mengenakan kemeja putih sederhana, ia tampak lebih tenang, meski masih ada bayang-bayang kelelahan di matanya. Wawancara ini adalah caranya berbicara tanpa potongan, tanpa salah paham. Saya tidak menyerah pada voli, kata Megawati dengan tegas. Saya hanya butuh waktu untuk menyembuhkan diri, untuk menemukan kembali alasan kenapa saya mencintai olahraga ini. Kata-katanya tulus, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Wawancara itu menyentuh banyak hati. Megawati tak berbicara untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan bahwa di balik ketangguhan seorang atlet, ada jiwa yang juga butuh didengar dan dihargai. Ia mungkin mundur sementara, tapi semangatnya tetap menyala, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dalam wawancara itu, Megawati akhirnya mengungkapkan luka terdalam yang selama ini ia pendam. Ia bercerita tentang betapa tajamnya komentar-komentar negatif yang membanjiri media sosial, bahkan dari orang-orang yang dulu mengaku sebagai pendukung. Setiap kata seperti duri yang menancap di hatinya, perlahan tapi pasti menggerogoti kepercayaan dirinya. Megawati mengaku sempat merasa sendirian, terjebak dalam bayang-bayang ekspektasi dan tuntutan yang terus membesar. Ia berkata, terkadang, bukan lawan di lapangan yang paling sulit dihadapi, tapi suara-suara yang mematikan semangat dari luar lapangan. Keterbukaannya itu membuat banyak orang terdiam. Mereka mulai sadar bahwa di balik sorot lampu dan sorak-sorai, ada beban berat yang harus dipikul oleh seorang atlet muda seperti Megawati. Sebuah keberanian untuk jujur yang akhirnya membuka mata banyak pihak. Tak butuh waktu lama setelah wawancara itu tayang, dukungan pun mengalir deras untuk Megawati. Para atlet dari berbagai cabang olahraga, fans sejati, bahkan legenda voli Indonesia seperti Yola Yuliana dan Aprilia Manganang, ikut memberikan semangat lewat media sosial. Mereka memuji keberanian Megawati untuk bicara jujur dan menunjukkan sisi manusiawinya. Megawati, kamu tetap inspirasi kami, tulis seorang fans. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Kami akan menunggu kamu kembali, tambah yang lain. Dukungan itu bagaikan pelukan hangat yang membalut luka Megawati. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia kembali tersenyum tulus. Ia sadar, masih banyak orang yang benar-benar mencintainya bukan karena kemenangan, tapi karena keberanian dan hatinya. Dalam keheningan hari-harinya, Megawati mulai banyak merenung. Ia mencoba menata kembali hatinya yang sempat porak-poranda. Apa arti karir voli baginya? Apakah sekadar piala, sorakan, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Ia teringat akan masa kecilnya, saat pertama kali jatuh cinta dengan voli di lapangan kecil dekat rumah. Saat itu, tidak ada sorotan kamera, tidak ada tekanan. Hanya ada rasa bahagia murni ketika melompat tinggi, memukul bola, dan tertawa bersama teman-teman. Dari refleksi itu, Megawati mulai menyadari bahwa karir bukanlah tentang popularitas atau ekspektasi orang lain. Karir adalah tentang bagaimana ia terus mencintai apa yang ia lakukan, terlepas dari apa kata dunia. Dan cinta itu, ternyata, masih ada di dalam dirinya. Saat suasana hatinya mulai membaik, kabar mengejutkan datang. Beberapa klub dari Korea dan Jepang yang pernah mengamati penampilannya, kini mengajukan tawaran resmi. Mereka menawarkan kontrak bermain dengan fasilitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Manajer Megawati menunjukkan dokumen-dokumen itu dengan senyum lebar. Ini bukti, Mega, kamu tetap dihargai di dunia voli internasional, katanya. Tawaran itu bagaikan angin segar, sebuah pengakuan bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Namun di balik kegembiraan itu, Megawati justru merasa bimbang. Tawaran ini bukan sekadar soal uang atau popularitas. Ini tentang keputusan besar yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Ia tahu, ini bukan pilihan yang bisa diambil dengan tergesa-gesa. Megawati menghabiskan malam-malam panjang untuk memikirkan pilihannya. Di satu sisi, bermain di luar negeri lagi berarti tantangan baru, kesempatan untuk berkembang, dan membuktikan diri. Di sisi lain, hatinya masih ingin mengambil waktu untuk benar-benar pulih, jauh dari tekanan kompetisi. Ia membuat daftar pro dan kontra di sebuah buku catatan kecil.
Setiap kali ia merasa yakin memilih satu jalan, keraguan lain muncul menggoda pikirannya. Ia tahu, keputusan ini harus murni datang dari hatinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Dalam doa dan perenungan, Megawati berjanji kepada dirinya sendiri, apapun jalan yang ia pilih nanti, ia akan menjalaninya dengan penuh cinta dan keyakinan. Karena ia percaya, bukan tentang seberapa cepat ia melangkah, tapi seberapa tulus ia berjalan. Dalam keputusannya yang besar, Megawati memilih untuk melibatkan orang-orang yang paling ia percaya, keluarganya. Malam itu, di ruang tamu sederhana, ia duduk bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya. Suasana hangat, tapi penuh kehati-hatian, mengiringi diskusi penting mereka. Orang tuanya mendengarkan dengan sabar saat Megawati bercerita tentang tawaran dari luar negeri dan keinginannya untuk beristirahat. Sang ayah menepuk bahunya dengan lembut. "Apapun keputusanmu, kami bangga. Yang penting kamu bahagia," katanya dengan mata berkaca-kaca. Dukungan keluarga memberi Megawati kekuatan baru. Ia sadar, apapun yang ia pilih, rumahnya akan selalu ada untuknya. Dalam pelukan keluarganya malam itu, Megawati menemukan kembali ketenangan yang selama ini ia cari. Setelah banyak pertimbangan, Megawati memutuskan untuk tidak langsung kembali ke dunia kompetitif. Sebaliknya, ia mulai menyusun rencana baru. Bagaimana jika ia tetap berkontribusi untuk voli Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda? Ia membayangkan sebuah program untuk membina bibit-bibit muda, mengajarkan teknik dasar, mental juara, dan nilai-nilai sportivitas. Bukan hanya membentuk pemain, tapi membentuk karakter. Sebuah kontribusi yang lebih abadi daripada sekadar gelar juara. Kalau aku bisa membantu satu anak menemukan mimpinya lewat voli, itu lebih berarti daripada 1000 trofi, kata Megawati dengan semangat baru. Ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, mencari dukungan, dan merancang program impiannya. Beberapa bulan kemudian, Megawati resmi meluncurkan program Voli untuk Semua, sebuah coaching klinik keliling untuk anak-anak muda di berbagai daerah. Ia datang langsung ke lapangan-lapangan kecil, berbagi ilmu, semangat, dan kisah perjuangannya. Anak-anak menyambutnya dengan mata berbinar-binar, penuh rasa kagum dan antusias. Banyak di antara mereka yang sebelumnya hanya bermain voli sebagai hobi, kini bermimpi lebih besar karena bertemu langsung dengan Megawati. Bagi Megawati, setiap senyuman dan semangat yang ia lihat adalah hadiah tak ternilai. Di sela-sela pelatihan, ia sering duduk bersama para peserta, mendengarkan cerita mereka, memotivasi, dan mengajarkan bahwa dalam voli, seperti dalam hidup, yang paling penting adalah hati yang pantang menyerah. Meskipun Megawati tidak tampil di Proliga 2025, namanya justru semakin harum. Media sering mengangkat kisahnya yang menginspirasi, bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai pembina generasi muda. Megawati menjadi simbol baru, atlet yang memilih jalan hati. Banyak klub, sponsor, bahkan pemerintah daerah mulai mendukung programnya. Setiap coaching klinik yang ia adakan selalu penuh peserta, membuktikan bahwa pengaruh Megawati jauh melampaui lapangan kompetisi semata. Netizen yang dulu mengkritik, kini berbalik memberi pujian. Mereka menyadari, Megawati bukan hanya seorang pemain voli hebat, tapi juga pribadi yang tulus ingin membuat perubahan nyata untuk dunia olahraga Indonesia. Dalam sebuah acara talkshow nasional, Megawati duduk di depan kamera dengan wajah cerah. Ia ditanya, apa yang sebenarnya ia cari selama ini. Dengan senyum mantap, ia menjawab, "Saya tidak pernah mengejar ketenaran. Saya ingin menjadi inspirasi, walau hanya untuk satu anak yang percaya bahwa mimpinya mungkin." Penonton di studio berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Di antara mereka, ada banyak orang tua, pelatih muda, dan tentu saja, anak-anak yang bermimpi menjadi seperti Megawati suatu hari nanti. Kisah Megawati berakhir bukan di podium juara, melainkan di hati banyak orang. Ia membuktikan bahwa kebesaran sejati bukan hanya soal menang di pertandingan, tetapi tentang meninggalkan jejak yang tak pernah pudar, sebuah akhir yang membanggakan untuk perjalanan yang luar biasa.